Ini imam banyak salah di dalam baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdu itu dal. Yuk kita latihan. Tidak saya lihat Quran. Terjemahkan dulu bahasa Indonesianya. Sebab orang yang berjalan memungutnya. Jika kalian orang yang kita buat harfiah banget dulu. Ya. Sebahagian orang yang berjalan memungutnya. Ya hubadus sayyarah. Jika kalian orang yang mengerjakan in kuntum fa'ilin. Yuk sama-sama. Yaltaqif hubadus sayyarah in kuntum fa'ilin. 1, 2, 3 jangan lihat Quran. Hafal? Alhamdulillah. Kita banyak catatan sudah kan? Ya, kita sudah banyak catatan tadi. In apa? Ya, insya Allah. Jika Allah menghendaki. Lanjut ayat 11. Qalu Oke. Kalau kita fahami dalam bahasa kita, kayaknya dengan harapan bisa dipungut oleh sebagian orang yang lewat, itu udah deal. Bisa paham belum? Kayaknya udah sepakat semua nih. Ya, udah sepakat ini. Jadi rencananya sudah. Sekarang persoalannya adalah Yusuf ini kan di bawah pengawasan bapaknya Yakub. Bagaimana caranya minta izin kepada ayahnya untuk membawa Yusuf, agar rencana yang di ayat 10 tadi bisa direalisasikan. Sampai situ saya pahami?
Itu dulu harus tergambar di sini kita. Oh, berarti di ayat 10 itu sudah deal itu. Sudah mantap, rencananya sudah oke semua. Kalau bahasa dalam sidangnya sudah quorum itu semuanya. Sudah setuju. Kita buang wa alquhu fi ghayabatil jub. Lempar di dasar sumur, yaltaqithu ba'dus sayyarah, dengan harapan sebagian orang yang lewat akan memungutnya. Ya, sebagian orang yang lewat akan memungutnya. Tinggal sekarang planning B. Plan B. Plan 1 sudah oke, sekarang plan B-nya. Plan B-nya adalah bagaimana mengajak atau meminta izin kepada ya. Coba kita lihat. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka ini? Saudara-saudara Yusuf. Saya mau ada satu istilah, ingat apa namanya? Usbah. Oke. Usbah. Orang yang terdiri dari 10 orang dan menganggap dirinya wa nahnu usbah. Sementara kami orang yang kuat. Jadi kalau ada mereka yang dimaksud itu saudara Yusuf yang 10 orang, kita ganti dengan kata usbah ya. Supaya kata usbah itu nempel di sini kita. Usbah kelompok orang yang terdiri dari 10 sampai 40 orang. Namanya usbah. Dan biasanya ini diidentikan dengan kekuatan. Qalu, mereka berkata, ya wahai abana kami, wahai bapak kami. Aba, abi, abu sama ya. Mengapa beda? Tempatnya dalam kalimat beda ya. Ya abana, wahai bapak kami. Malaka, mengapa engkau? Malaka, kalau diterjemahkan satu-satunya ma apa laka bagimu. Kalau terjemahkan satu-satu, ma apa la bagi ka kamu, malaka apa bagimu. Tapi di sini diartikan mengapa engkau. Engkaunya itu ini ka. Kalau kita bertanya misalnya kepada perempuan, mengapa engkau tidak datang? Kalian semua, kalian malakum. Ini orang kedua. Malakum la tarji'un. Apa artinya? La tarji'un. Tidak pergi. Malakum la tahdurun. Hadara, hadir. Mengapa kalian tidak? Ya, mengapa kalian tidak hadir? Pahami? Kalau untuk laki malaka, untuk perempuan malaki, kalian malakum. Fahim? Jadilah itu dulu. Ya enggak? Tinggal kita kembangkan. Kalau bertemu di Quran malaka berarti laki, malaki perempuan. Kalau kalian malakum. Malakum kaifa tahkumun. Ketemu ayatnya. Kaifa tahkumun. Gimana sih kalian membuat keputusan? Ya, bagaimana dengan kalian? Kok kalian buat keputusan begitu? Malakum kaifa tahkumun. Ketemu semua. Malaka, mengapa engkau la ta'manna? Engkau mempercayai, la tidak, na kami, takman itu engkau mempercayai. Jadi
La ta'manna, engkau tidak mempercayai kami. Kaminya siapa? Usbah. Oke. Kaminya siapa? Usbah. Nah, coba kita lihat. Ini pakai kami, ini pakai mereka. Gitu enggak? Di sini mereka kata, sini Usbah. Mereka berkata. Berarti di sini mereka di situ orang keberapa? Orang ketiga. Abana, wahai bapak kami, malaka la ta'manna, mengapa engkau tidak mempercayai kami? Nah, di sini orang pertama jamak. Nah, posisi itu tuh yang biasanya banyak buat orang bingung dalam baca Quran. Ada perubahan. Jadi kalau saya sebutkan begini, saya punya jamaah, sebagian itu jamaah itu berkata kepada sebagian yang lain, mengapa kalian? Berarti orang yang saya ceritakan tidak ada di sini kan? Saya orang pertama yang berbicara, ibu, bapak orang kedua yang diajak bicara. Mereka tuh. Ya abana, wahai bapak kami, la malaka la ta'manna. Saya ada aturan ini baca ta'man. Coba di Quran ada tulisan nggak di manna itu ada tulisan kecil? Ada. Bacaannya apa? Ya? Man. Jadi itu ismam kan tulisannya? Ismam. Gitu. Ismam itu, saya maaf nanti boleh tanyakan kepada guru tahsin ya. Kalau saya tidak salah, dia bacaannya ta'manna biasa, tapi mulut kita kayak, kalau nggak salah saya, ya, saya bukan ahli dalam baca, ya. Kalau bacanya sama, manna, coba ininya beda, sampai segitu loh Quran bahasa Arab itu. La ta'manna, ya Pak, ya itu dia, ismam itu bibir. Ya, syafatain itu dua bibir. Ismam itu artinya apa bahasa kitanya? Jelek ya? Apa namanya? Monyong. Kalau ismam itu monyongin, gitu. Ya. Tapi untuk kebenarannya nanti tolong tanyakan ke guru yang ahli dalam tilawah ya. Kalau saya tidak salah, saya pernah dengar penjelasan ta'manna. Jadi sambil nun ditahan, betul kan? Sambil nun ditahan, itu mulut kita dimonyongin. Coba sampai segitu loh bahasa Arab itu. Iya kan? Ah, gitu. Iya benar ternyata ada orang baca yang mengiyakan. Ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Gitu kan? Mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap maksudnya di sini mengapa engkau tidak berizin mempercayai kami untuk Yusuf bermain sama kami. Ya abana malaka la
manna ala Yusuf. Artinya bisa dipahami? Ada kata yang ini cuman barangkali la ta'manna tadi. Mengapa engkau tidak mempercayai kami? Protes Usbah terhadap ya. Nah, itu dulu kita masukin di sini. Protes Usbah terhadap Yakub. Ya, protes Usbah terhadap Yakub. Qalu ya abana la ta'man, ya. Malakanya setinggalan ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Lagi. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. 1, 2, 3. Oke, sambil kita baca, sambil kita latihan monyongin. Malaka la ta'manna. Ya, sambil kita latih. Dengan harapan nanti, ini sebenarnya setahu saya tidak banyak yang begini. Ini pengecualian-pengecualian ini. Alasannya saya nggak tahu. Banyak loh yang bertemu begini, nun mati bertemu dengan na itu banyak, tapi bacanya nggak begini. Ya, misalnya amanna, amanna misalnya ya, nun mati bertemu dengan na juga. Ada pengecualian-pengecualian. Nah, inilah biasanya yang diajarkan di tahsin ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Catatan 1. Ini kemungkinan arti la itu bisa tidak, bisa jangan, bisa sesungguhnya. Tetapi yang besar peluangnya di sini. Sehingga ketika kita baca la, saya berharap intonasi kita naik. Di mana saja bertemu la. Ya. Saya berharap
Karena ada dua kemungkinan besar itu. Bisa la itu tidak, bisa la itu jangan. Kedua-duanya tidak dan jangan itu biasanya kita selalu menyebutnya dengan nada yang ditambah lagi di depannya sudah tambah malak. Mengapa engkau tidak percayai bagi kami? Kan gitu. Jadi nadanya nggak ada yang pelan itu. Itu tadi, usahakan la ta'manna, akan di la-nya naik. Bisa dipahami? Oke, mulai dari sekarang dimanapun ketemu huruf la dalam Quran, usahakan naik. Karena kemungkinannya dua tadi, kemungkinan besar cuma dua. Tidak, jangan. Ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. 1, 2, 3. Hafal gak? Jadi kita dengan bantuan whiteboard seperti ini, kita sedang membangun nanti bukan saja visual, tapi ada juga namanya imajinasi. Kita bantu visual imajinasi itu dengan mencoba mengingat terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita lupa nih, ini kita tutup nih Quran, Tadi ayat 11 apa ya? Coba dulu ingat bahasa mereka, Usbah, saudara-saudari Yusuf berkata, wahai bapak kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Kan gampang menghafalnya? Bahasa Indonesianya dulu. Nanti setelah susunan bahasa Indonesianya hafal, baru diterjemahkan ke Arab. Mereka berkata, apa bahasa Arabnya? Qalu, wahai bapak kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Udah hafal kan? Oke, jadi saya beri alat itu tadi Indonesianya. Dua kita di sini lihat, rekam ini dengan kita, kemudian kita rekam dengan telinga kita, dengerin saya baca, kita baca bersama, imajinasi, bayangkan, kita ingat terjemahannya. Ini kalau sudah sebegini banyak, sudah tinggal satu aja lagi. Tawakal tuh, ini udah maksimal ini. Orang belajar tahsin itu nggak segini juga. Orang belajar tahsin itu biasanya suruh hafal Pak Husnul, hafal 1 sampai 10. Ya. Besok setoran. Biasanya cuma gitu. Nggak ada tuh dituntun baca berkali-kali begini. Belajar tahsin pun juga nggak begini. Biasanya guru cuma nyimak. Oh, bukan bacanya bukan begitu. Nah, saya coba kelemahan-kelemahan itu, kekurangan-kekurangan itu kita tutupi di sini. Siapa yang banyak baca, saya atau jamaah? Kalau itu begini, siapa yang paling banyak bacanya? Saya apa aja ibu? Saya kan? Belajar banyak mendengar. Satu. Kedua, saya ingin dapat pahala banyak. Iya kan? Saya ingin dapat pahala banyak, makanya saya banyak-banyakin bacanya. Ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf
Yuk. Qalu abana malakala manna ala Yusuf. 1, 2, 3. Ada satu hal lagi saya mau angkat. Perhatikan. Walaupun orang tahu, ini pertanyaan saya, ini berapa harokat ini? Ini bisa 4 atau 5? Saya tahu itu hukumnya 4 atau 5. Tapi belum tentu kita bisa praktekin. 1. Kedua, dalam ilmu baca, ya itu berapa harokat? 1 baru. Karena biasanya ditandai dengan gini. Oke, biasanya ditandai dengan begini. Jadi kalau dia masih di satu kalau bahasa ininya tadi di satu level, ya masih 1. Berarti dengan kita baca Quran kan kita membetulkan cara membacanya, ini membuat sesuatu itu dalam kondisi rileks. Betul nggak? Bisa dipahami maksud saya? Contoh tadi. Ya, orang kalau sudah bisa begitu berarti happy. Orang marah bisa nggak suruh begitu? Coba. Orang lagi sedih bisa nggak ngomong begitu? Maka kemarin di Swadharma saya bilang ciri orang yang sehat itu bisa bersiul. Walaupun nanti hukum siul beda lagi ya. Ini bukan di hukumnya. Bapak tes saja ke rumah, kalau membuktikan kita nggak stres, bisa bersiul, berarti kita nggak stres, alhamdulillah. Tapi kalau stres nggak bisa bersiul, silakan deh. Betul? Ini bukan soal mengeluarkan udara dari sini, bukan. Itu ada faktor emosi yang tegang, emosi sedih nggak bisa bersiul. Yang bisa hanyalah emosi orang ya, oh terasa oleh kita bahagianya. 1 aja ya, insya Allah kita dengan baca Quran itu mengasah emosi bahagia, terhindar dari tekanan, terhindar dari kesedihan. Khaufun alaihim walahum yahzanun, itu kata kuncinya. Jadi yuk di sini mumpung kita rame-rame ini dilatih bisa kelok-kelok gini. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau itu nggak boleh terlalu banyak begini. Begini boleh tapi naik. Nggak boleh turun. Nggak boleh sesat, nggak boleh gitu-gitu ya, naik. Jadi nggak cukup di ilmu baca dong. Kalau begitu baca Quran itu nggak cukup di ilmu baca, harus paham apa yang dibaca. Jangan konteksnya sedih ya, itu. Yuk qalu ya abana malaka la ta'manna
ala Yusuf. Oke, selesaikan. Itu protes Usbah kepada Yakub. Sekarang wa inna dan sesungguhnya kami Usbah di sini, kami di sini. Coba pergantian. Wa inna dan sesungguhnya kami lahu kepadanya. Hu-nya ini siapa? Nah, ini yang saya sebut tadi, ini namanya dhamir, ini namanya kata ganti. Tugas kita dalam menerjemahkan mencari nya ini kembali kemana. La sungguh nasihun, orang-orang yang menasehati. Nasoha, orang-orang yang menginginkan kebaikan. Nasihun, yang ngomong siapa sebagai penasehat? Dia sendiri kan? Itu sama zaman sekarang juga begitu. Dia buat ini penasehat, dia sendiri yang menyebutnya pernah. Kita nggak minta dinasehatin kok. Zaman sama nih dengan saudara Yusuf yang 10. Menyebut dia penasehat kan dia sendiri. Kecuali Yakub nunjuk, wahai sini anak-anakku yang 10 orang, kamu kan yang lebih tua, kamu yang harus menasehati Yusuf. Benar kan dia penasehat? Enggak, dia sendiri nyobot. Sesungguhnya kami terhadap Yusuf itu adalah penasehat. Mungkin karena dia merasa dia lebih tua, mungkin karena dia merasa jumlah banyak. Kemungkinan itu yang nih, saya udah kenyang makan, dia nggak bisa dinasehati. Ini artinya apa itu? Sudah lama nggak jamin. Bijaksana itu tidak diukur dengan itu, walaupun harusnya iya. Itu dia kata kunci. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan kasus terbesar di Mekah ketika itu, soal menempatkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya, itu berusia berapa? 20 atau 25 tahun. Ya. Berarti Nabi sudah jadi Nabi belum? Belum. Nabi Muhammad SAW jadi Nabi umur 40. Sementara pembesar Quraisy itu adalah orang yang sudah lanjut usia, orang yang pengalaman hidupnya lebih banyak, jam terbangnya lebih lama. Mengapa? Muhammad, ya udah, daripada kalian berantem, ambil sorban. Kalau bahasa kitanya ambil sorban, taruh Hajar Aswad di tengah, masing-masing suku pegang penjuru-penjuru, kan gak ada yang oh, selesai semua urusan. Coba ini kalau Bani Hashim yang mengenaikan, nanti dia yang mengklaim saya menaruh Hajar Aswad, jadi pertengkaran di masyarakat Bani Quraisy yang lainnya. Bisa dipahami? Satu contoh. Siapa yang menyebut dirinya penasehat di sini? Usbah sendiri. Padahal sebenarnya kalau boleh kita lihat dari perjalanan Yusuf, harusnya yang jadi penasehat adalah Yusuf. Itu dia. Tapi kan kalau bahasa sekarangnya, ya bocah bau kencur mau nasehatin gua. Oke? Ya bocah kemarin mau nasehatin gua, nggak bisa.
sehat selama dia menjadi yang bijak. Itu dia kata kunci. Ya. Wa inna lahu lanasihun. Ujung sini si. Kedua ha. Lanasihun hun. Minggu kemarin kan sudah saya sarankan beli tahu Sumedang. Beli tahu Sumedang 3, cabai rawitnya 3. Yang gede-gede tapi cabai rawitnya. Nah, makan sekaligus, 1 tahu 1 itu 3. Pedes kan? Nah, itulah cara menyebut huruf H. Ya. Jadi cara menyebut huruf H. Belinya 10, makan 3. Makan 3, yang 3-nya kasih saya ya. Wa inna lahu lanasihun. Ini kadang-kadang orang terlalu karena menganggap dia sudah bisa baca, sehingga kadang-kadang tidak ada evaluasi. Satu, dalam baca Quran itu nggak bisa menurut saya. Maka baca Quran itu nggak bisa otodidak. Bisa belajar otodidak barangkali untuk nyambung-nyambungin, tapi untuk benarnya nggak bisa. Kita butuh orang lain untuk nyimak. Bener nggak? Perasaan di Kosambi itu sampai akhirnya mau berantem itu gara-gara imam yang dibaca imam, pengakuan imam dengan menurut pendengaran jamaah beda. Ya. Gitu. Sampai ujungnya, Pak Ustadz, saya berharap Pak Ustadz datang agak lebih awal hari ini. Saya berharap Pak Ustadz bisa menyimak Pak Imam kita menjadi imam. Ada apa Pak? Saya minta tolong Pak Ustadz, tolong simak bacaannya, bener nggak? Apa telinga kami yang salah atau apa? Ini kan karena cara menyebutkan tadi magdu du. Satu. Ya, magdu. Ghairil magdu du. Tuh. Ya. Ke pertamanya an'am. Karena dia kalau menyebut an itu selalu ngan Abi Hurairah. Perasaan dia bener an. Saya ngomongnya an, tapi kan yang denger ngomongnya kedengarannya ya wes, jangan dipermasalahin. Sekarang supaya tidak jadi fitnah, saya yang imam, yang lain dengerin. Selesai kan? Ntar kalau sama baca Qurannya pasti habis ini nggak jadi ngaji, jadi bahas ini. Jadinya berantem nanti jamaah. Ya udah, sekarang simak, dengerin semua, saya yang jadi imam. Ada yang salah nggak? Saya rasa benar udah saya ngucapinnya. Bener nggak dengannya? Oh, ini bener Pak Ustaz. Gitu. Ya udah, sekarang pokoknya dengerin kayak gitu aja. Siratal ladzina an'am, ya. Itu. Kedua dengan huruf magdu. Iya, itu ada logat yang kita nggak bisa diubah. Ya memang kalau sudah dari sononya begitu, asal sudah berusaha semaksimal mungkin ya wes lah. Kalau nggak ada imam yang lain silakan monggo jadi imam. Oke, daripada sholat jamaah nggak jadi. Wa inna lan nasihun wa inna nasihun. Salam yang menyebut dirinya penasehat adalah Usbah itu sendiri.
Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah. 1 ayat setengah hari ini. Yaltaqithu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Fa'ilin kita bahas fa'ala tadi ya. Qalu ya inna lanasihun. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sampai ayat 11 ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ahad depan insyaallah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.